Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai ekonomi Islam. Ya, perkenalkanlah, saya Akmal Alawari sebagai moderator ingin membuka presentasi pada kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, sehubungan dengan pengertian ekonomi Islam. Ekonomi, secara umum, didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang a priori atau dalam kata lain a priori judgment. Benar atau salah tetap harus diterima. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah persyarat yang karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan sistem ekonomi Islam. Tujuan sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah, ialah 1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. 3. Mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan kesetimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 4. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. 5. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri Hakim dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari saudara pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip sistem ekonomi Islam dan ciri-ciri ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yang pertama adalah mencegah kesenjangan sosial. Yang kedua, tidak bergantung pada nasib atau keberuntungan. Yang ketiga adalah mencari dan mengelola kekayaan alam tanpa merusaknya dan memberikan dampak negatif lainnya. 2. Melarang praktik riba ataupun bunga. Selanjutnya yaitu membuat catatan transaksi dengan jelas. Dan yang terakhir adalah mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Allah Sang Maha Segalanya. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap hak individu, tapi dibatasi agar tidak terjadi monopoli dan terciptanya keadilan bagi sama manusia lainnya dan tidak merugikan orang lainnya. Yang ketiga, adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan daripada hak pribadi. Yang keempat, adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk, barang dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Yang selanjutnya, adanya sistem sedekah, yakni distribusi kekayaan secara merata kepada orang yang tidak mampu atau miskin. Selanjutnya itulah tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman
sehingga hutang piutang hanya diperbolehkan dengan konsep bagi hasil atau mudharabah. Dan yang terakhir adanya larangan menimbun harta bagi umat Islam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi prospek perbankan syariah. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya dan keberagaman baik dalam budaya, bahasa, bahkan agama. Dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dengan adanya interaksi antar individu. Sebagai proses sosialisasi baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang perekonomian, hal ini nyata dalam aspek perekonomian yang menjadi sorotan dewasa. Ini adalah munculnya bank-bank yang berbasis perekonomian Islam yang lebih populer disebut dengan perbankan syariah. Tersebut merupakan respon adanya kegelisahan dan kegundaan jiwa masyarakat Islam di Indonesia akan lalu lintas perekonomian yang hanya berorientasi pada kehidupan duniawi saja sehingga tidak berjalan seirama dengan aturan agama Islam. Kemunculan bank-bank syariah diharapkan mampu menjawab dan merespon agar lalu lintas perekonomian masyarakat di Indonesia yang notabene masyarakat di Indonesia beragam Islam mampu berjalan seirama yang diyakinin akan membawa kemaslahatan bagi peningkatan ekonomi.